Salam saudara-saudaraku terkasih, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Sang Pencipta beserta kita semua. Amin. Di dalam momen video saya kali ini, kita akan membahas mengenai banyaknya perdebatan yang selalu terjadi di antara dua agama di dalam mempertahankan kebenaran pada setiap agama itu masing-masing. Salah satu contoh perdebatan mengenai kebenaran akan kitab suci pada keagamaan itu sendiri. Ya, selayaknya agama, pastilah kita memiliki sebuah buku kitab pedoman kita masing-masing. Sebagai contoh, untuk kita umat Nasrani, kita memiliki sebuah buku kitab suci yang kita sebut dengan Alkitab atau Bible dan Injil. Lalu, demikian hal juga untuk saudara kita umat Muslim. Mereka memiliki kitab suci Al-Quran sebagai buku kitab pedoman di dalam keagamaan mereka. Dan untuk hal ini, telah banyak sesuatu yang telah saya uraikan pada pewartaan video saya sebelumnya. Sehingga sedikit banyaknya kita akan mengerti dan memahami mengenai agama dan buku kitab keagamannya itu masing-masing. Jadi, di sini saya ada sedikit kekecewaan yang agak menyentuh hati dan pikiran saya selama ini. Di saat saudara kita umat Muslim seringkali meragukan dan bahkan menyatakan bahwa kitab pedoman kita umat Kristen adalah sebuah kitab yang palsu, dirubah, atau lain sebagainya. Ya, pada video ini saya akan memberikan sedikit ulasan sebagai jawaban terhadap saudara kita umat Muslim. Akan tetapi, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara. Atas definisi apakah saudara berkata bahwa kitab Injil itu adalah kitab yang palsu? Dan sudahkah Anda paham, saudaraku, akan apa arti dan makna dari buku kitab dan keagamaan itu sendiri? Lalu, bila kalian memang sudah memahaminya, saya akan menjawab. Di sini, apabila kita membahas kitab suci Tuhan atau kitab suci yang berasal langsung dari Tuhan Sang Pencipta itu sendiri, sesungguhnya tidak ada satu buku kitab agama apapun yang asli, sebab Tuhan hanya satu kali saja menurunkan kitab sucinya di muka bumi ini, yang itu langsung ditulis oleh jari kuasa tangannya sendiri, yang ialah kitab suci Torah, atau yang biasa kita sebut dengan kitab suci hukum Taurat Tuhan. Jadi, apakah dengan itu berarti bahwa seluruh kitab keagamaan kita masing-masing adalah palsu dan tidak bisa kita imani? Sesekali jawabannya adalah tidak, itu tidak palsu. Selama buku kitab suci keagamaan kita masing-masing, segala isi di dalamnya bergantung pada kitab suci hukum mula-mula Tuhan tersebut, yang ialah kitab suci hukum Taurat, bahkan Injil itu sendiri. Ya, jadi itu semua kembali kepada definisi dan penilaian kita masing-masing akan pemahaman yang dimaksud dari palsu dan aslinya buku kitab itu sendiri. Semua bisa menjadi kitab yang asli, tapi bisa juga adalah palsu. Dan itu semua kembali kepada pemahaman para tokoh-tokoh keagamaan itu sendiri di dalam menyikapinya. Dalam arti, apabila tokoh keagamaan itu dahulu menulis dan menyalinkan isi kitab suci mula-mula Tuhan ke dalam kitab suci keagamaannya dengan tidak mengklaim dan menyatakan yang seolah itu memang adalah berasal dari buku kitab suci keagamaan mereka itu sendiri. Dalam arti
Si penyalin buku kitab tidak boleh menyelipkan atau menuliskan nama kitab serta nama agamanya ke dalam ayat firman Tuhan yang telah mereka salinkan dari kitab suci Tuhan ke dalam buku kitab keagamannya masing-masing. Sehingga buku kitab keagamaan tersebut bisalah juga kita sebut sebagai buku kitab suci yang asli atau buku yang telah menyalinkan isi dari sumber kitab suci Tuhan mula-mula tersebut. Lain hal apabila di saat menyalinkan ayat firman Tuhan, agama itu sendiri mengklaim bahwa segala isi ayat-ayat yang telah tertulis di dalam buku kitab keagamaannya adalah asli dari Tuhan Sang Pencipta itu sendiri untuk keagamaan mereka, dengan selalu menyisipkan nama agama serta nama buku kitabnya ke dalam ayat-ayat yang bertuliskan akan firman Tuhan itu sendiri. Jadi itu menandakan bahwa seolah ayat-ayat firman Tuhan itu ada setelah keagamaan mereka berdiri dan terbentuk di muka bumi ini. Padahal kenyataannya semua dari kita umat beragama pasti akan tahu bahwa firman Tuhan telah ada jauh-jauh sebelum adanya kitab dan buku kitab keagamaan kita masing-masing. Dalam arti firman itu bukanlah berasal dari dunia dan keagamaan itu semua. Akan tetapi firman itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Jadi akan tegas saya katakan, walau sebagaimanapun hampir sama percis isi ayat agama saat dibandingkan dengan isi ayat firman kitab suci hukum mula-mula Tuhan Sang Pencipta, itu adalah ayat yang palsu. Sebab walaupun hanya sedikit, tapi mereka telah merombak isi daripada ayat firman Tuhan itu yang sesungguhnya. Dan saya akan memberikan salah satu contoh di sini. Kita ambil ada salah satu ayat firman Tuhan yang bertuliskan, "Wahai umatku manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu saya akan contohkan di sini dengan mencoba merubah kata pada kalimat yang bertuliskan manusia. Lalu kita rubah menjadi Nasrani, sehingga bunyi ayat pun akan berubah dengan menjadi, "Kasihilah sesamamu Nasrani seperti dirimu sendiri." Kira-kira bagaimanakah menurut kalian semua akan bunyi ayat yang telah kita rubah ini? Tidakkah ada sesuatu yang ganjil di sana? Ya, tentu itu sangatlah ganjil. Yang bagaimana sholat Tuhan hanyalah untuk umat kaum Nasrani saja. Bukankah begitu? Jadi, menurut kalian, manakah yang lebih baik? Ayat yang ini kah? Atau ini? Ku percaya kuasa-Mu. Jadi dalam arti para tokoh pendiri keagamaan Nasrani dahulu tidaklah melakukan perombakan pada ayat-ayat itu ataupun ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Dan inilah sepenuhnya tulisan ayat firman Tuhan tersebut. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Iya, dari pembelajaran contoh ayat tadi, yang bagaimana Tuhan pernah berfirman, janganlah kita untuk merubah ataupun menambahkan ayat firman-Nya. Karena satu kalimat kata saja dirubah akan merubah makna dari ayat firman Tuhan itu sendiri. Kebaikanku bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Lain hal apabila ayat itu dituliskan di bagian ayat yang lain tanpa merubah isi ayat pada tulisan firman Tuhan tersebut. Jadi, itulah yang disebut dari buku kitab suci keagamaan, yang dimana memiliki bagian ayatnya masing-masing. Seperti layaknya buku keagamaan, setiap buku kitab keagamaan tentulah memiliki hadis serta dalilnya masing-masing. Seperti ayat kisah, ayat kesimpulan, ayat penafsiran akan ayat-ayat firman Tuhan itu sendiri. Sehingga apabila ada umat keagamaan yang menghina agama lainnya, membuat saya teringat akan makna dari firman yang pernah disampaikannya kepada kita semua, yang berkata, "Janganlah engkau orang buta menuntun orang buta, karena tentulah mereka akan masuk ke dalam lubang yang sama." Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang berada di dalam matamu tidaklah engkau lihat? Sehingga Tuhan pun berfirman, "Wahai engkau orang-orang yang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara-saudaraku, tentulah Anda berpikir, mengapa saya bisa membahas itu semua sampai sejauh dan serinci ini? Ya, jawabannya adalah karena bahwa sesungguhnya semua itu telah dilakukan terlebih dahulu oleh saudara tertua kita, yang ialah kaum bangsa Israel. Di saat awal mereka membuat sebuah keagamaan, dan di mana itu adalah salah satu sekian kesalahan terbesar yang pernah mereka perbuat, ialah dengan mereka telah merombak makna dari ayat-ayat firman Tuhan untuk dijadikan sebuah kekuatan bagi nama simbol agama serta buku kitab keagamaan yang telah mereka bentuk sendiri. Dalam arti untuk mereka bisa menegakkan dan memuliakan nama agama serta buku kitabnya yang seolah sama dan sejajar dengan kitab suci hukum Taurat, ataupun yang berasal dan dibentuk oleh Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh isi ayat firman Tuhan di dalam kitab Taurat.
saya akan menguraikan beberapa contoh ayat yang telah mereka rombak akan makna dan arti dari firman Tuhan itu sendiri untuk dijadikan kekuatan pada buku keagamaan yang telah mereka bentuk dan tulis sendiri, serta menegakkan hukum keagamaan yang telah mereka dirikan dan hanya memuliakan kaumnya saja di atas segala bangsa. Dan di sana mereka mengklaim dan mengadopsi ayat firman Tuhan yang membuat firman Tuhan itu menjadi seolah berasal dari agama serta buku kitab keagamaan mereka saja, yang ialah buku kitab Talmud. Dan inilah contoh-contoh ayat yang telah tertulis di dalam buku kitab keagamaan mereka. Ada salah satu ayat pada kitab suci hukum Taurat yang Tuhan berfirman, "Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin." Lalu Talmud membuat ayat yang sama, tapi tidak serupa dengan menuliskan, "Siapapun yang menolak Talmud, mereka dan seluruh keturunannya akan masuk ke dalam api neraka, dan memaksa seluruh umat-umat di dalamnya untuk mengimani juga apa yang telah diucapkan oleh rabi mereka, bahkan melebihi apa syariat yang telah diucapkan oleh Musa itu sendiri, yang ialah kitab suci hukum Taurat, yang segala apa isinya adalah berasal dari firman Tuhan, bukanlah dari pemikiran dan kehendak Nabi Musa. Dan segala hukum firman Tuhan itu adalah hukum untuk kita semua umat manusia ciptaannya, dan bukanlah hanya untuk satu kaum atau bangsa Israel saja. Dan dari ini semua, yang bagaimana kita bisa tahu dan mengerti di mana mereka telah memposisikan kitab suci keagamaan mereka sederajat atau bahkan melebihi kitab suci hukum Taurat Tuhan itu sendiri. Dan di mana Tuhan berkata bahwa para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat, para imamnya menajiskan apa yang kudus dan memperkosa hukum Taurat Tuhan. Dan di mana Tuhan pun pernah berfirman jauh-jauh sebelum keagamaan mereka ada, untuk janganlah menambahkan ataupun mengurangi segala ayat-ayat kepada kitab suci hukum Tauratnya. Dan Tuhan pun mengutuk mereka, para ahli-ahli kitab dan pemuka-pemuka agama, yang pena tangan mereka lah yang telah menyuratkan ayat-ayat bohong pada buku kitab keagamaan mereka sendiri, demi untuk menegakkan nama agama serta kaum mereka saja. Dan seolah Tuhanlah yang telah memuliakan kitab mereka untuk kita semua di luar bangsa Israel. Dan saya berharap tidak ada lagi keagamaan setelah itu, yang ialah keagamaan kita sekarang, berbuat yang sama seperti apa yang telah mereka perbuat dahulu, sehingga membuat Tuhan pernah murka dan menghancurkan bangsa tersebut. Dan di sini juga saya akan menuliskan beberapa contoh isi ayat Talmud, dan kita bandingkan dengan Taurat yang telah ditulis oleh Alkitab atau Injil pada kekristenan itu sendiri. Di dalam kitab Talmud menuliskan bahwa siapapun yang menolak Talmud akan masuk neraka beserta seluruh keturunannya. Akan tetapi, masuk neraka di dalam Alkitab bukan karena menolak kekristenan ataupun nama kitabnya, tapi bagi siapa orang yang menolak hukum perintah firman Tuhan, baik di dalam Taurat ataupun di dalam Injil Yesus HaMasyiach itu sendiri. Lalu di dalam kitab Talmud ada ayat yang menuliskan, barang siapa yang meremehkan pernyataan para rabinya, maka orang itu haruslah dibunuh. Juga apabila mereka hanya mempelajari Taurat tanpa ikut misnah dan gemara, orang itu disebut sungguhlah tidak bertuhan. Akan tetapi di dalam Injil atau Alkitab kekristenan
Di sana hanya dituliskan bahwa kita haruslah wajib mentaati hanyalah firman Tuhan. Tanpa tokoh-tokoh kekristenan itu sendiri mengancam apabila tidak mentaati juga akan kesimpulan hadis atau dalil yang telah mereka buatkan juga di dalam buku kitabnya. Sehingga di sanalah para umat Israel sangat membenci dan tidak menyukai akan kekristenan. Iya, yang bagaimana justru para tokoh-tokoh kekristenan hanya mengimani Yesus Al-Masih atau Isa Al-Masih itu sendiri di dalam kitabnya, yang dimana Isa Al-Masih berkata bahwa kita semua umat Tuhan ciptaannya haruslah dan wajib beriman hanya kepada firman-firman Tuhan, baik di dalam Taurat ataupun Injil yang diwartakannya, dan juga bukan beriman kepada tokoh-tokoh kekristenan itu sendiri, baik itu hadis dari Paulus ataupun dalil para sahabat-sahabatnya. Jadi, pengertian hadis yang sesungguhnya di dalam kekristenan adalah apa yang diucapkan atau kesimpulan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan dalil juga adalah apa yang disampaikan oleh para sahabat-sahabatnya. Tapi apa yang diucapkan atau difirmankan oleh Yesus Kristus itu sendiri, itu adalah firman Tuhan, bukan hadis ataupun dalil. Dan mungkin inilah juga yang disalahartikan selama ini oleh kita kekristenan ataupun oleh saudara kita umat muslim itu sendiri. Sebab hadis mulai dikenal setelah para pemuka tokoh agama muncul. Jadi itu adalah keluar dari apa kesimpulan yang diucapkan oleh para tokoh agama itu sendiri. Sebagai contoh, Rasul Paulus adalah salah satu tokoh penting di dalam mendirikan keagamaan Kristen. Begitu juga dengan Muhammad. Beliau adalah salah satu tokoh utama penting, penegak dan pendiri keislaman itu sendiri. Akan tetapi Yesus Kristus tidaklah membawa sedikit pun nama agama, tapi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang ialah Yesus Al-Masih itu sendiri hanyalah membawa apa yang difirmankan oleh Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Dan Yesus Kristus juga telah mengingatkan kita semua umat beragama untuk mencari jalan lurusnya dan kebenaran kerajaan surga, ialah dengan mencari kebenaran firman-firman Tuhan itu sendiri. Dan inilah kecaman-kecaman Tuhan kepada para tokoh-tokoh pemuka agama yang picik, munafik, serta egois. Dan di dalam kitab kekristenan kita bisa membaca dan pelajari, walaupun mereka memang telah membuatkan juga hadis dan dalilnya sendiri, tapi mereka tidak pernah memaksakan apalagi mengancam untuk para umat-umat di dalamnya untuk ikut memuliakan juga para tokoh-tokoh kekristenan. Sehingga sampai detik ini umat di dalam kekristenan sangat menghormati Rasul Paulus, berikut juga rasul-rasul dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi untuk yang dimuliakan dan sebagai satu-satunya perantara doa kami kepada Tuhan Sang Pencipta hanyalah Yesus Al-Masih itu sendiri. Sebab Ia telah berfirman bahwa hanya Ialah satu-satunya jalan kebenaran yang lurus dan terang, dan tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta selain daripada Ia, Yesus Al-Masih, yang pernah turun dari surga ke muka bumi ini untuk meluruskan kembali hukum-hukum yang telah dibelokkan dan telah menyempurnakannya dengan Injil cinta kasih
ialah keselamatan bagi kita semua umat beragama yang mau mengimaninya. Lalu, di dalam Talmud dan adat istiadat kaum Yahudi, mereka seolah menitik beratkan beberapa hukum yang telah Tuhan tetapkan kepada kaum wanita saja. Padahal sesungguhnya, hukum Tuhan Sang Pencipta adalah hukum untuk kita semua, baik wanita ataupun pria, menurut bagiannya. Dan bisa kita bandingkan dengan ayat-ayat yang tertulis di dalam buku Alkitab Kekristenan, yang dimana Tuhan tidak telah memandang baik dari kaum pria ataupun wanita. Semua derajat itu adalah sama di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Lalu di dalam kitab Talmud, mereka banyak memiliki ayat yang seolah menghalalkan darah di luar orang Yahudi, yang mereka telah menganggap seluruh orang di luar keagamaan Yahudi adalah orang-orang kafir yang tidak bertuhan dan mereka boleh membunuhnya. Akan tetapi pada ayat Alkitab Kekristenan, sungguhlah hal itu sangat dilarang oleh Tuhan Sang Pencipta, yang dimana kita memang tidak boleh membunuh sama sekali. Bahkan kita harus mengampuni apabila ada musuh atau orang yang telah menyakiti diri kita. Dalam arti, tanpa memandang satu individu atau hanya pada satu golongan dan keagamannya saja. Tapi ini hukum yang berlaku untuk seluruh umat manusia yang ialah umat ciptaannya. Lalu di dalam kitab Talmud, di sana ada ayat yang seolah mengajarkan mereka untuk boleh bersetubuh dengan perempuan yang berusia 9 tahun. Atau malah bahkan mengawini wanita yang masih berumur 4 tahun kurang sekalipun, yang ialah tepatnya 3 tahun 1 hari. Dan berbanding terbalik akan apa yang diajarkan oleh umat di dalam kekristenan, yang dimana umatnya boleh menikah hanyalah dengan gadis yang sudah beranjak dewasa. Dan mereka umatnya hanya boleh menikahi satu wanita saja untuk menjadikan istri sebagai pendamping seumur hidupnya. Seperti yang telah Tuhan firmankan, bahwa tidak boleh ada seorang pun yang memisahkan apa yang telah disatukan oleh Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Lalu banyak juga ayat di dalam kitab Talmud yang menyatakan bahwa seolah seluruh orang di luar kaum bangsa dan keagamaan mereka adalah kaum kafir yang derajatnya rendah dan disamakan dengan binatang. Padahal pemahaman kafir yang sesungguhnya dimasukkan Tuhan di dalam hukum Taurat adalah untuk kaum atau orang-orang yang tidak ingin mengenal firman dan menyembahnya sebagai Tuhan Sang Pencipta, tanpa memandang suku bangsa, baik itu kaum di dalam ataupun di luar bangsa Israel itu sendiri. Tapi di sini Israel telah membelokkan kata makna kafir yang telah Tuhan maksudkan di dalam buku kitab keagamaan yang mereka buat sendiri. Ialah kafir untuk semua orang di luar bangsa dan kaum mereka, terlebih orang yang tidak beriman atau memuliakan kitab serta keagamaan yang mereka buat sendiri itu. Sehingga mereka seringkali menindas atau berbuat hal yang sangat tidak adil kepada orang asing atau di luar bangsa mereka. Dan itu semua sangatlah jauh dan bertolak belakang dari makna yang sesungguhnya hukum Taurat Tuhan itu sendiri. Sehingga di sanalah Tuhan murka dan berkata bahwa hukumku adalah hukum yang adil, hukum kasih sayang untuk segenap bangsa dan bagi masing-masing kaum itu sendiri. Dalam arti, sesungguhnya mereka bukanlah sedang menegakkan hukum, perintah atau firman-firman Tuhan, tapi mereka sedang menegakkan nama agama dan buku kitabnya serta kaum mereka saja,
yang dimana mereka pun mulai menindas dan berlaku tidak adil terhadap orang-orang asing ataupun kaum di luar mereka. Sehingga ada Tuhan berfirman yang bisa kita ambil maknanya untuk keagamaan kita masing-masing. Barang siapa yang meninggikan dirinya, maka akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, maka Tuhan akan meninggikan mereka. Ya, inilah makna yang sesungguhnya dari Injil keselamatan itu sendiri, saudara-saudaraku. Yang dimana kita tahu bahwa Israel memang sungguhlah sangat membenci kekristenan yang telah mengimani Yesua Masias ataupun Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu sendiri. Yang dimana Yesus seringkali menegur akan kesalahan-kesalahan para tokoh dan pemuka agama di dalam menerapkan dan mengajarkan akan segala hukum firman-firman Tuhan kepada para umat-umat di dalam keagamannya. Sehingga Tuhan murka, dan di mana Tuhan mulai mengancam mereka, para ahli-ahli kitab dan tokoh-tokoh keagamaan itu sendiri. Inilah kisah yang dimana Yesus mulai mengancam mereka, para tokoh-tokoh agama yang selalu berontak dan menyangkal akan kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Sedang Yesus tahu akan segala kemunafikan dan kebencian serta keegoisan yang ada di dalam hati dan pikiran mereka masing-masing. Yang dimana ia telah berkata bahwa mereka telah menduduki kursi Musa dan berbuat serta menerapkan hukum sesuka hati, yang seolah hukum yang mereka buat adalah hukum yang berasal dari Tuhan itu juga. Seolah sama seperti Musa yang mendapatkan wahyu Taurat langsung dari Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Dan bahkan dengan terang-terangan mereka mulai menerapkan hukum pada kitab keagamaan yang mereka buat, seolah sama dan bahkan melebihi hukum Taurat Tuhan itu sendiri. Akan tetapi, dengan segala teguran-teguran yang telah diungkapkan oleh Yesus Kristus itu sendiri, mereka bukanlah sadar atau mulai mencoba untuk memperbaiki diri mereka sendiri, tapi malah tidak suka dan semakin membenci Yesus dengan merencanakan pembunuhan selayaknya nenek moyang mereka yang telah membunuh para nabi-nabi Tuhan. Ya, itulah hal yang akan mereka lakukan dengan menggerakkan seluruh umat-umat di dalam keagamannya untuk membunuh Yesus Kristus dan mulai melarang segala umat-umat Yahudi untuk meyakini atau mengimani apa Injil yang telah disampaikannya. Dengan mereka para pemuka tokoh agama mengancam apabila ada yang mengikuti segala ajaran Yesus Kristus, maka mereka akan dikucilkan dan dijauhi oleh umat keagamaan Yahudi pada bangsa tersebut. Hingga sampailah pada kisah di mana Yesus disalibkan untuk menggenapi segala ayat-ayat firman-Nya bahwa Yesus disalibkan
oleh kaum keagamaan bangsa itu sendiri. Dan jangan lupa bahwa keagamaan-keagamaan kita sekarang yang sesungguhnya itu adalah bermula dari keagamaan mereka dahulu. Sehingga adapun keagamaan sekarang yang semisalkan menghina kekristenan atau bahkan Yesus Kristus itu sendiri, kami tidaklah marah apalagi dendam, sebab sesungguhnya itu semua pernah dilakukan oleh keagamaan dan kaum bangsa yang pernah dimurkai oleh Tuhan itu sendiri terhadap diri kekristenan kami. Iya, bukankah itu semua juga telah tertulis di dalam segala penggenapan ayat-ayat firman-Nya? Dan di sini saya pun akan menambahkan makna dan maksud dari firman Tuhan yang berkata, janganlah orang buta menuntun orang yang buta. Sama hal dengan orang bodoh mengajari orang bodoh. Jatuhnya mereka akan sama-sama sok tahu, saling berdebat, dan mempertahankan kesalahan agamanya masing-masing. Seperti contoh dua pelaku kriminal di gambar itu, yang bagaimana mereka hanya melihat sisi kesalahan pada lawannya, tanpa merasakan sisi kesalahan yang lebih besar di dalam diri mereka masing-masing, yang seharusnya bisa mereka perbaiki terlebih dahulu. Dalam arti, untuk keagamaan kita yang sering menghujat atau mengatakan agama dan kitab orang lain palsu, baik itu pada Kristen, Islam, atau seluruh agama yang lainnya, sesungguhnya mereka sedang mengatakan itu untuk diri keagamaan dan buku kitab mereka sendiri. Iya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hanya satu-satunya kitab Tuhanlah yang sempurna di muka bumi ini, ialah kitab suci hukum Taurat. Dan di luar itu, baik itu kitab suci keagamaan saya sendiri, saya akui bahwa isi segala di dalam ayat-ayatnya bukanlah semua berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena kita terlampau menjunjung nama agama serta buku kitab keagamaan kita masing-masing, sehingga kita lupa untuk bisa membedakan manakah firman Tuhan dan manakah ayat tulisan manusia itu sendiri. Sebab seperti yang saya utarakan pada video-video saya sebelumnya, saya sendiri tidak menyatakan bahwa buku kitab kekristenan saya sendiri adalah sepenuhnya benar. Karena di sana kita bisa saja salah di dalam menafsirkan firman Tuhan itu sendiri. Sebab sesungguhnya Yesus Kristus ingin menyadarkan kita semua umat beragama yang dikasihinya. Dalam arti, kita sendirilah yang harus mencari kebenaran itu semua. Sehingga saya mulai mencari kebenaran itu satu persatu, dan manakah yang harus benar-benar saya imani dan mana yang tidak. Dalam arti, haruslah terlebih dahulu dipelajari dan diselami akan ayat-ayat itu sendiri. Sebab yang mutlak kebenaran itu hanyalah firman Tuhan itu sendiri. Dan bagi yang ingin mencari kebenaran akan firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Dan di dalam next video saya nanti, saya akan menjelaskan manakah letak-letak kesalahan ataupun kekeliruan di dalam ayat-ayat itu sendiri. Dan di sana saya semakin sadar dan memahami mengapa di setiap buku kitab keagamaan kita ada diselipkan juga Tuhan telah mengingatkan di dalam firman-Nya. Carilah kebenaran firman Tuhan, atau carilah kebenaran kerajaan surga. Dan juga seperti kitab yang lain yang menuliskan, tunjukkanlah kami
jalan yang lurus. Ya, seluruh ayat-ayat itu sesungguhnya mengandung makna dan arti sendiri. Untuk mengingatkan kita semua umat beragama, haruslah bijak dan berhikmat di dalam mengimani serta menjalankan keagamaan kita masing-masing. Karena terkadang kita tidak sadar, oleh karena keagamaan, memang kita bisa mengenal Tuhan beserta hukum-hukumnya. Tapi oleh karena keagamaan jugalah kita bisa saling membenci, menghujat, bahkan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ya, di sana Tuhan mengingatkan kita untuk kita saling menasihati, saling menegur bukan menghujat, dan saling memperbaiki diri kita masing-masing terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi dan menegur akan kesalahan saudara kita pada keagamaan lain. Seperti contoh di atas, bahwa sesungguhnya kitalah sama-sama pelaku pelanggar firman Tuhan tersebut. Yang dimana bahwa selama ini kita bukanlah sedang menegakkan hukum dan firman-firman Tuhan, tapi kita sedang menegakkan aturan dan hukum-hukum keagamaan kita masing-masing. Sama hal, di saat agama satu sedang menjadikan patung sebagai simbol gambaran imajinasi mereka akan ketuhanan, di sisi agama lain yang sering mengkritik dan menegur akan kesalahan mereka. Ya, memang betul akan teguran itu, dan memang ada firman-firmannya yang tertulis. Akan tetapi, apa yang telah mereka perbuat juga di dalam keagamaannya tidaklah jauh berbeda dengan keagamaan yang mereka kritik tersebut. Sebab apa kesalahan yang telah mereka perbuat itu memang ada jugalah tertulis di dalam hukum firman Tuhan itu sendiri. Akan tetapi, di saat mereka mulai saling membalas menegur satu sama lainnya, inilah jawaban firman Tuhan akan penyangkalan kita semua umat beragama, yang dimana Tuhan tidak akan pernah menurunkan kemuliaannya kepada bentuk benda mati. Dan benarlah apa yang Tuhan katakan, bahwa sesungguhnya kita semua umat beragama hanyalah di mulut memuliakan namanya, akan tetapi di perbuatan kita hanyalah mengikuti peraturan manusia atau keagamaan itu sendiri. Karena apabila kita tidak melakukan seperti apa yang telah Tuhan firmankan dalam Injil, jadi apa bedanya kita dengan para umat keagamaan Israel yang telah dimurkai dan dihancurkan Tuhan pada masa itu? Sehingga benarlah apa yang saya imani juga pada ayat Al-Quran, terlebih pada ayat Injil yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita semua umat beragama yang selalu memegang hukum agama di atas hukum Tuhan Sang Pencipta haruslah melewati api neraka itu untuk dileburkan dari segala dosa dan diganjar terlebih dahulu sebelum kita memasuki kerajaan surganya, oleh karena kebodohan kita sendiri yang selalu mempertahankan kesalahan kita di atas kesalahan orang lain. Sehingga sampai mati pun saya tidak akan pernah menghujat Roh Kudus, yang ialah ayat suci firman Tuhan yang telah tersalin, baik itu ayat suci firman Tuhan yang tertulis di dalam Al-Quran, terlebih di dalam Alkitab
ialah buku kitab suci di dalam keagamaan saya sendiri. Ya, dari sinilah saya semakin kuat dan ingin mempelajari kembali akan kebenaran firman Tuhan yang berada di dalam keagamaan kekristenan saya sendiri. Tanpa perlu saya harus berpindah ke agama yang lain, karena di dalam kekristenanlah saya menemukan cinta kasih itu, yang ialah ajaran yang memang berasal dari Yesus Kristus atau Injil itu sendiri. Walau di dalam agama itu sendiri tidaklah sepenuhnya benar, sehingga seperti yang saya katakan sebelumnya, janganlah kita mengikuti agamanya, akan tetapi hanya firman-firman Tuhan di dalam buku kitab keagamaan itu sendirilah yang wajib dan harus kita ikuti dan imani. Ya, inilah saudara-saudaraku, makna dari Injil yang sesungguhnya yang selama ini kita perdebatkan. Jadi, bahwa memang sesungguhnya kekristenanlah yang telah memunculkan Injil yang telah diajarkan Yesus Kristus itu sendiri. Sebab memang dari para rasul-rasul murid-murid Yesus itu sendirilah yang telah menuliskan dan mengajarkannya demikian akan gereja kekristenan, yang memang seiring waktu lama berjalan, dunia itu sendirilah yang telah banyak menambahkan ataupun hal-hal lain yang telah terjadi dan tidak kita ketahui pada umat di masa sekarang ini. Akan tetapi makna Injil yang sesungguhnya itu masihlah tersimpan di dalamnya, dan memang haruslah kita sendiri yang mempelajari serta mencari tahu kebenarannya. Sebab saya yakin sekali bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berubah, dan tidak ada satu kuasa dunia atau iblis sekalipun yang bisa menghilangkan itu daripada buku kitab suci kekristenan itu sendiri. Semoga Tuhan Sang Pencipta memberkati dan menuntun kita semua umat beragama yang dikasihinya, yang mau sungguh untuk mencari kebenaran firman Tuhan itu sendiri.